Universitas Mula Warman adalah salah satu universitas terbaik di Pulau Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dinar Anindya Sari SPT MSI. Saya adalah salah satu dosen di jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman dengan bidang ilmu sosial ekonomi peternakan. Perkenankan saya untuk menjelaskan mata kuliah bisnis peternakan dengan metode DAI atau Delivery Interaction and Assessment. Video ini dibuat untuk salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2025. Pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai menjelaskan deskripsi dan informasi tentang mata kuliah bisnis peternakan. Mata kuliah bisnis peternakan ini merupakan mata kuliah mahasiswa semester 5 jurusan peternakan Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman. Mata kuliah bisnis peternakan ini memiliki bobot SKS sebesar 2 SKS selama 1 semester ke depan. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah bisnis peternakan ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan konsep dan keterampilan tentang bagaimana menjalankan, mengelola, dan mengembangkan diri pada bisnis peternakan secara profesional dan berkelanjutan. Pada mata kuliah ini akan membahas tentang ruang lingkup bisnis peternakan, model bisnis, strategi pengambilan keputusan, hingga penyusunan bisnis model kanvas. CPL pada mata kuliah ini adalah mahasiswa menguasai konsep dan strategi bisnis peternakan, mampu mengelola dan menganalisis aspek ekonomi dan keuangan, serta mampu merancang strategi pemasaran dan model bisnis yang efektif serta aplikatif. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau yang disebut dengan CPMK, pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep bisnis peternakan, mahasiswa mampu mengidentifikasi elemen-elemen bisnis, serta mahasiswa mampu merancang strategi untuk mengambil keputusan dalam mengkomunikasikan gagasan bisnis secara profesional. Sekaligus mahasiswa mampu menyusun bisnis model kanvas yang komprehensif. Referensi yang digunakan pada mata kuliah bisnis peternakan ini yaitu Business Management in Agriculture oleh Edwards, Introduction to Agribusiness Management oleh Williams, Strategy Management for Agriculture and Agribusiness Manager oleh Bahri, dan masih ada beberapa referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini. Sistem pada pembelajaran mata kuliah bisnis peternakan ini menggunakan pembelajaran aktif, yaitu mengutamakan keaktifan peran dari mahasiswa, seperti contohnya diskusi kelompok, diskusi individu yang berupa studi kasus dan perencanaan bisnis peternakan. Selain itu, pembelajaran kolaboratifnya adalah mahasiswa mengunjungi usaha peternakan agar mahasiswa mendapat ilmu dari peternak langsung. Pembelajaran mata kuliah bisnis peternakan ini dilakukan selama 16 kali pertemuan, di mana 7 pekan utama dilakukan sebelum ujian tengah semester. Kemudian 1 pekan untuk ujian tengah semester. Selanjutnya 7 pekan sebelum ujian akhir semester, dan terakhir adalah 1 pekan ujian akhir semester.
Metode pembelajaran yang akan dilakukan tergantung dari materi yang akan dibawakan atau dilaksanakan. Semisal 7 pekan sebelum ujian tengah semester, mahasiswa mendapatkan materi berupa teori. Setelah ujian tengah semester, mahasiswa mendapatkan tugas proyek untuk bisnis peternakan. Evaluasi pembelajaran dari mata kuliah bisnis peternakan didapatkan dari penugasan mandiri, diskusi kelompok, tugas kelompok, dan UTS, UAS, dan presentasi rencana bisnis. Pembobotan nilai dari mata kuliah bisnis peternakan menggunakan skema bobot efektif 10%, tugas 25%, UTS 15%, UAS 25%, dan proyek 25%, dengan total pembobotan nilai sebesar 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan tentang mata kuliah bisnis peternakan untuk mahasiswa S1 jurusan peternakan Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman. Berikut merupakan cuplikan pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka di kelas. Silahkan menyaksikan. Hari ini kita akan kuliah bisnis peternakan. Sebelum kita memulai kuliah, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Mas Hakim, tolong pimpin doa. Baik, teman-teman, sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mas Hakim. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Hari ini sudah sarapan? Sudah. Sudah menyiapkan materi untuk bisnis peternakan? Sudah. Sebelum kita masuk ke materi konsep bisnis peternakan dengan tema karakteristik dan aplikasi, saya ingin bertanya kepada kalian. Siapa yang bisa jawab apa pengertian dari bisnis? Baik Ibu, saya izin menjelaskan perihal bisnis peternakan. Untuk sepenenggal saya tahu dari bisnis sendiri adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok yang dalam bentuk jasa ataupun barang untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Demikian Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Tasya. Ya, benar, bisnis adalah kegiatan untuk mendapatkan keuntungan, baik itu berupa jasa, kemudian makanan, atau produk apapun. Nah, karena ini adalah mata kuliah bisnis peternakan, maka kita akan belajar bisnis di bidang peternakan. Oke. Bidang peternakan itu apa aja sih yang dapat dibisniskan? Selain memelihara sapi, ayam, atau kita sebut beternak, selain itu apa sih yang bisa kita dapatkan dari bisnis di bidang peternakan atau kewirausahaan dari bidang peternakan, ya. Kemudian peran strategis peternakan dalam ekonomi dan pangan. Peternakan menyediakan sumber pangan hewani yang penting bagi gizi masyarakat serta berkontribusi pada perekonomian nasional melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan wilayah pedesaan, dan ekspor produk bernilai tinggi. Jadi banyak peluang yang ada pada bidang peternakan. Setiap hari kalian pasti minimal makan 1 butir, ya minimal kita makan 1 butir telur, dan itu sudah termasuk memenuhi protein hewani, ya. Jadi banyak peluang dari bidang peternakan yang bisa kita ambil untuk wirausaha, untuk berbisnis, ya. Kemudian di sini ada peluang, tantangan, dan pendekatan bisnis strategis. Industri peternakan menghadapi peluang besar dari permintaan protein hewani.
Namun juga tantangannya adalah resiko penyakit, fluktuasi harga pakan, perubahan iklim sehingga diperlukan perencanaan matang dan inovasi teknologi untuk berkelanjutan usaha. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Kita lanjutkan. Nah, di sini ada konsep dasar bisnis peternakan ya. Peternakan sebagai bisnis dan manajemen rantai nilai. Peternakan mencakup manajemen rantai nilai mulai dari pemasokan bibit unggul, pemeliharaan, produksi, hingga distribusi produk akhir untuk mencapai efisiensi dan nilai tambah optimal. Sekarang sudah banyak produk peternakan yang dapat diolah. Jadi tidak hanya menjual daging segar, kemudian hanya misalnya telur asin aja gitu, tidak, tapi mereka banyak memodifikasi ya, memodifikasi, ada telur asin asap, kemudian sekarang daging ayam juga banyak yang di frozen tapi sudah dibumbuin, jadi tinggal dimasak aja seperti itu. Nah, itu termasuk dari peluang bisnis di bidang peternakan. Ada karakteristik bisnis peternakan ya, ketergantungan pada faktor biologis dan lingkungan. Bisnis peternakan sangat bergantung pada siklus hewan ternak dan kondisi lingkungan seperti iklim, kualitas lahan, serta ketersediaan air yang mempengaruhi produktivitas dan keberlangsungan usaha. Gitu. Jadi kalau misalnya kita berada di Kalimantan Timur, usaha sapi perah atau kambing perah cukup banyak atau cukup sedikit? Alasannya apa? Bisa angkat tangan? Oke, baik, betul kata Mas Jordan, kondisi iklim, lingkungan itu sangat berpengaruh sekali karena kita adalah tropical. Jadi kebutuhan modal dan tenaga kerja yang terampil. Usaha peternakan memerlukan investasi besar untuk lahan, kandang, dan bibit unggul, serta tenaga kerja yang ahli dalam budidaya kesehatan hewan dan pengelolaan bisnis. Karena untuk memulai bisnis itu membutuhkan modal yang tidak sedikit. Tapi bisa juga dengan modal yang sedikit, ya. Seperti contohnya di keluarga saya itu dulu belum ada grill yang dari rumah ke rumah, jadi persewaan grill. Nah, kami modalnya cuma 500.000, beli kompornya sama alatnya, jadi kami sewain. Dan sudah beberapa cabang, tapi ini usaha keluarga di Surabaya dan di Jawa Barat. Tapi sekarang sudah banyak kompetitornya, ya. Jadi kita harus bisa membaca pasar nih. Dengan modal apapun, berapapun, kalian bisa menjadi wirausaha dengan tekad dan passionnya, itu ya. Intinya adalah itu. Jadi jangan ikut-ikut. Sekarang lagi banyak jualan apa? ST Solo, terus kopi, Starling ya. Yang kemarin naik sepeda ya. Sekarang di pinggiran jalan Samarinda itu udah banyak kursi-kursi kan. Nah, itu berarti mereka bisa membaca pasar. Dengan adanya seperti itu, berarti kan mereka tingkat bukan masalah tingkat ekonomi, tapi tingkat kekeluargaan. Mereka pengen kongko atau nongkrong bareng bersama teman-temannya yang tidak memerlukan uang yang banyak atau merogoh kocek yang banyak ya. Jadi dari sekarang kalau memang kalian punya passion untuk berbisnis, ya sisihkan uang jajan kalian untuk menabung gitu ya. Agar nanti setelah lulus kalian bisa sedikit demi sedikit berusaha untuk usaha di bidang peternakan. Kan lulusan sarjana peternakan gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai karakteristik bisnis peternakan?
Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Yang kedua, manajemen produksi ternak. Manajemen produksi ternak mencakup pemilihan bibit unggul dan pemberian pakan serta nutrisi yang tepat untuk mendukung pertumbuhan ternak dan meningkatkan kualitas produk seperti daging, susu, dan telur dengan efisiensi biaya produksi. Kalian paham tentang biaya produksi? Biaya produksi itu apa sih? Biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tidak tetap itu adalah biasanya disebut dengan biaya variabel. Ya. Jadi biaya tetap itu penyusutan seperti itu. Kemudian pajak bumi dan bangunan itu termasuk biaya tetap. Kalau biaya tidak tetap termasuk upah, pakan, terus kemudian pengobatan vaksin untuk hewan ternaknya, gaji karyawan itu termasuk dari biaya tidak tetap atau biaya variabel. Kemudian ada kesehatan dan biosecurity yang meliputi vaksinasi dan penerapan biosecurity untuk mencegah penyakit, menjaga siklus produksi, serta mengurangi resiko kerugian dengan pengendalian masuknya penyakit ke peternakan. Gitu. Next ya, ini adalah aplikasi konsep dalam konteks peternakan. Untuk sekarang, inovasi teknologi dalam peternakan modern menggunakan monitoring ternak berbasis IoT untuk meningkatkan efisiensi dan respon terhadap kebutuhan hewan secara real time. Ada yang sedang melihat usaha peternakan dengan menggunakan sistem IoT? Izin jawab, Bu. Oke, silahkan berdiri, Mas. Jadi peternakan dalam IoT itu contohnya tentang peternakan ayam broiler yang closed house. Jadi peternakan tersebut itu menggunakan sistem IoT, yaitu menggunakan kipas blower. Jadi udara di dalam kandang itu ditarik keluar agar udara di kandang itu tetap stabil, tetap tidak terjadi penumpukan amonia yang sangat tinggi. Seperti itu yang saya tahu, Bu. Baik, terima kasih Mas Aldo atas jawabannya ya. Benar, kandang closed house pada ayam broiler, kemudian AirTag pada sapi itu termasuk dari peternakan, sistem peternakan yang berbasis IoT ya. Kemudian di sini ada yang kedua adalah pengelolaan limbah dan efisiensi sumber daya. Pengelolaan limbah menjadi pupuk organik dan pemanfaatan biogas mendukung keberlanjutan serta penghematan sumber daya energi. Dari limbah ternak sapi, ayam, kambing itu bisa jadi pupuk ya. Kemudian tidak hanya pupuk tapi bisa jadi biogas. Oke, pemanfaatan biogas itu bisa menghemat energi yang ada di Indonesia. Kenapa bisa seperti itu? Ada yang bisa jawab? Silahkan, Mbak. Silahkan, Mbak. Baik, Bu, terima kasih. Kenapa dia bisa menghemat energi? Karena pada feses ternak itu terdapat amonia yang bisa menjadi sumber gas bagi masyarakat, Bu. Jadi amonia tersebut tidak hanya sebagai pengaruh untuk gas rumah kaca, tapi juga dapat dimanfaatkan sepertinya kompor untuk memasak dan juga seperti kebutuhan untuk menyalakan api. Oke. Kenapa? Karena menghemat untuk pembelian gas LPG. Jadi memanfaatkan limbah feses tersebut menjadi sumber daya energi. Oke, next. Nah, ini ada studi kasus peternakan ayam broiler skala besar di Indonesia menerapkan biosecurity ketat dan manajemen rantai pasok modern untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Ya, kenapa mereka meningkatkan biosecurity untuk bisa menjamin kualitas produknya? Kenapa? Pada studi kasus ini kan menjelaskan peternakan ayam broiler skala besar di Indonesia
menerapkan biosecurity ketat dan manajemen rantai pasok modern untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Apa sih dampak positifnya dari biosecurity ketat untuk menjamin produk tersebut? Ada yang bisa menjawab? Baik Bu, saya izin menjawab. Ya. Kenapa untuk menjaga kualitas produk atau kestabilan produk itu karena manajemen biosecurity itu salah satu hal yang penting karena yang kita tahu peternakan ayam itu sangat mudah terkena penyakit. Jadi kenapa di tiap peternakan ayam broiler di Indonesia itu sangat menerapkan biosecurity yang ketat gitu, biar produk yang mereka rawat atau jaga itu tidak cepat terserang penyakit, karena yang kita tahu juga ayam itu salah satu ternak yang paling rentan terkena penyakit. Mungkin itu jawabannya Bu. Terima kasih. Iya, benar dari Mas Fahlul. Ayam merupakan ternak yang rentan terhadap berbagai macam penyakit. Jadi sangat diperlukan biosecurity yang tepat ya, agar produk yang akan dijual nanti itu produk yang kualitasnya bagus. Oke, next. Nah, ini ada tantangan dan peluang masa depan terhadap bisnis peternakan. Tantangannya yang pertama adalah perubahan iklim, kemudian ada penyakit pada ternak. Di perubahan iklim itu ada perubahan iklim global menyebabkan kondisi lingkungan yang tidak stabil, mempengaruhi kesehatan dan produktivitas hewan. Seiring dengan meningkatnya permintaan protein hewani secara global. Ya, ini adalah tantangan dan peluang dari bisnis peternakan di masa depan. Baik, ini adalah kesimpulan dari materi hari ini yang dengan tema materi adalah konsep bisnis peternakan, karakteristik dan aplikasi di bidang peternakan. Di sini kesimpulannya yang pertama adalah kompleksitas bisnis peternakan. Peternakan merupakan bisnis yang kompleks dan memerlukan perencanaan yang matang untuk mencapai kesuksesan, mencapai produk yang bisa dijual dengan kualitas produk yang bagus. Kemudian yang kedua, kunci keberhasilan peternakan, pemahaman karakteristik bisnis peternakan dan penerapan konsep bisnis yang tepat sangat penting untuk meningkatkan omset dan profitabilitasnya. Kemudian yang terakhir adalah inovasi dan keberlanjutan. Inovasi teknologi, efisiensi operasional, dan perhatian pada keberlanjutan lingkungan serta sosial menjadi elemen utama kesuksesan bisnis peternakan. Sekian materi kuliah dari saya. Sebelum kita akhiri kuliah ini, apakah ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Bu. Silahkan, Mas Eri. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Nama saya Eri, mau bertanya apa aja sih titik kritis dalam bisnis peternakan, para peternak atau pebisnis itu yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam peternakan atau bisnisnya mereka. Terus apa aja sih yang kalau misalnya usaha mereka dalam titik rendah tuh apa aja sih yang harus dilakukan supaya usaha bisa bertahan dan nggak rugi? Itu aja Bu, terima kasih. Baik Mas Eri, terima kasih pertanyaannya. Tadi ada 2 pertanyaan ya teman-teman. Yang pertama, apa yang menyebabkan peternakan atau usaha peternakan tersebut bangkrut atau gagal? Yang kedua, bagaimana cara menyikapinya ya? Apakah ada plan A, B, C, D gitu ya maksudnya? Oke. Kenapa peternakan atau usaha di bidang peternakan itu gagal? Itu semua tergantung dari pemilik usaha atau ownernya masing-masing. Bagaimana dia bisa memahami produk yang dia jual atau peternakan yang dia kelola itu sudah sesuai dengan passionnya atau tidak. Jadi kembali lagi ke ownernya. Ownernya itu harus tahu tidak hanya
bisa nyarikan modal, tapi pengelolaannya harus tahu, harus paham, harus terjun langsung. Kapan usaha tersebut jadi remote, kapan usaha tersebut kita bisa kendalikan, ya. Kalau kebanyakan, pengennya ya sudah bikin, ada kandangnya, ada modalnya, ya udah remote aja gitu kan. Maksudnya remote adalah ya udah dikendaliin sama anak-anak, kita percaya semuanya. Ya nggak bisa, gitu. Orang yang 10-20 tahun bekerja di peternakan juga tidak bisa melepaskan usahanya tersebut dengan cuma mengandalkan staff-staffnya aja, gitu. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, bagaimana cara menyikapinya ya? Kalau misalnya usaha tersebut gagal kan? Iya, kalau usahanya lagi di titik misalnya bangkrut, hampir bangkrut ya. Nah, itu kenapa kita harus belajar studi kelayakan dan evaluasi proyek. Jadi kita tahu nih, usaha-usaha ini ada plan A, B, C, D, E gitu. Jika plan A-nya dia gagal, otomatis harus ada plan B. Misalnya harga ayam di pasaran turun, otomatis peternak ayam yang tidak ikut kemitraan akan kena imbasnya. Bagaimana cara menyiasatinya? Dijadikan ayam beku, setelah dipotong di frozen. Materi hari ini sudah selesai. Sebelum kita akhiri kuliah hari ini, saya akan menunjuk mahasiswa untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita akhiri kuliah pada hari ini, saya meminta tolong Mas Rehan untuk memimpin doa. Baik Bu, teman-teman, sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rehan. Baik, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Saya akhiri kuliah hari ini. Baik, terima kasih teman-teman sekalian sudah hadir di materi kuliah hari ini. Semoga ilmu yang tadi didapat bisa berkenang pada diri kalian dan bisa diimplikasikan ke kehidupan kalian nanti setelah lulus menjadi sarjana peternakan. Saya akhiri kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan pembelajaran dari mata kuliah bisnis peternakan yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah bisnis peternakan pada mahasiswa S1 jurusan peternakan Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman. Saya berharap melalui mata kuliah ini, mahasiswa dapat memiliki bekal yang kuat dalam berinovasi dan berkontribusi dalam pembangunan sektor peternakan yang kompetitif dan keberlanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.